Kalau gue pribadi sebenarnya lebih yang masa bodoh ke penampilan. Oh, Masa bodoh. salah sebenarnya. Wah, aku salah Dalam jawab. pengalaman gue sih kayaknya nggak begitu ya. Apa alis segala macam gitu. Apakah Wah, iya? Aku- Seingat saya, Anda suka pakai bedak. Wah, iya, kadang-kadang. Jadi Ica tolong jangan jaim di konten ini. Oh, tapi ada lagi yang lebih penting, Bang. Apa? Sikat gigi. Jadi itu sebenarnya sikat gigi Hai. lebih kesehatan sih. Iya, lebih Bukan kesehatan sih. soal penampilan. Kalaupun misalkan ngelihat cuman ya udah cuma bilang ih gantengnya udah gitu Iya, doang. benar-benar. Iya, kalau itu kan wajar dong. Kita cowok ganteng ya kan, ih ganteng banget gitu. Halo Sohiblah, jumpa lagi di jalanwar.id channel. Konten ini akan tayang di YouTube dan juga podcast. Hari ini kembali ke segmen ngobrol lah bersama dua kru jalanwar.id. Ada gue Razak dan Ica. Karena narasumber hari ini adalah seorang perempuan, kita akan bahas soal hiking dari perspektif perempuan. Jadi hiking itu kan selalu identik dengan kegiatan laki-laki. Jadi kalau ada perempuan jadi hiker itu agak-agak anomali lah gitu ya. Nah, karena cewek itu biasanya ribet dengan penampilan gitu. Nah, yang kita mau bahas hari ini sebenarnya kalau cewek hiking itu harus cantik gak sih? Jadi nanti kita akan bahas dari perspektif Ica sebagai perempuan. Kalau mendaki gunung itu apa perlu bawa peralatan-peralatan yang mendukung penampilan kayak make up dan alat-alat lainnya gitu. Karena usaha pengalaman gue sih ada beberapa tipe pendaki perempuan yang masa bodoh dengan penampilan, ada yang peduli dengan penampilan. Apalagi sekarang zamannya medsos kan. Iya. Zamannya medsos itu Harus cantik di harus foto ya cantik. kan. Nanti kan tampil di Instagram, Facebook dan lain-lain. Iya. Sebelum lebih jauh ke sana, gue mau nanya, Ica di tipe yang pendaki cewek yang masa bodoh dengan penampilan atau yang peduli dengan penampilan? Nah, gue tahu jawabannya. Padahal dia udah tahu jawabannya. Karena pengalaman beberapa kali naik sama Ica, gue udah tahu jawabannya. Kalau gue pribadi sebenarnya lebih yang masa bodoh ke penampilan. Oh, Masa bodoh. salah. Salah sebenarnya. Wah, aku salah Soal jawab. pengalaman gue sih kayaknya nggak begitu ya. Enggak, beda Bang. Masa bodohnya ada tahapnya dulu. Oke. Masa bodoh seperti apa gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut kenapa lu di kategori yang masa bodoh? Oke. Jadi gini, kalau misalkan sebenarnya nggak masa bodoh banget sih. Kalau masa bodoh banget kan kayak ya udahlah ya, gue mau cuciin muka, mau enggak, mau bersihin muka apa enggak, pakai makeup atau enggak, udah amat gitu, jalan-jalan aja gitu. Tapi kalau aja sih nggak pada sampai tahap itu, masih merhatiin muka, kayak misalnya bangun tidur paling enggak bersihin muka pakai tisu basah lah ya. Kan buat ngilangin belek gitu kan, ada belek, ada iler gitu kan, malu gitu, jadi dibersihin gitu. Terus dari itu sama Berarti lu levelnya sebenarnya medium ya, ya, antara medium, ya, benar. dandan banget Ya. sama yang terlalu cuek. Karena menurut gue terlalu kategori masa bodoh itu udah di level laki-laki. Cuek banget ya, Yang iya. bangun udah masa bodoh, bangun masa bodoh, berantakan kayak apa gitu. Nah, Ica masih mikirin masih bangun harus bersihin muka dan lain-lain gitu. masih mikirin kayak bangun tidur itu paling enggak bersihin muka pakai tisu basah, paling enggak itu. Terus sebelum jalan, sebelum trekking atau mau summit kayak mau jalan kayak cuma pokoknya sebelum keluar tenda paling enggak kita udah pakai sunblock, tapi just sunblock ya, nggak pakai macam-macam kayak misalnya pakai bedak, terus pakai lipstick, pakai apa alis segala macam gitu. Apakah Wah, iya? aku- Seingat saya, Anda suka pakai bedak. Wah iya, kadang-kadang. Jadi Ica tolong jangan jaim di konten ini Iya, apa adanya. tapi bedaknya bedak bayi Bang. Iya, apapun itu, maksudnya Iya. itu artinya memperdulikan penampilan juga kan, gitu. Oh iya kalau itu iya sih benar juga. Berarti di level medium ya. Medium. Ada Ferdia nih. Fedia, nggak apa-apa. Fedia gabung aja ini. Lanjut yang tadi ya Bang. Iya. Iya, jadi yang paling enggak tuh itu sunblock. Kenapa? Alasannya karena
gunung tuh jahat banget panasnya. Gunung jahat. Iya, panasnya tuh jahat. Jahatnya tuh sebenarnya tuh nggak panas, dingin gitu. Tapi tiba-tiba matahari terik. Terus yang kita kalau cuma pakai buff segini doang, jadi yang sininya putih, yang sininya belang gitu. Jadi itu cuma buat menghindari belang aja sih. Jadi Jadi kadang itu concernnya lebih ke penampilan atau kesehatan? Kalau kesehatan kulit lebih maksudnya? kesehatan kulit ya, Kesehatan karena kulit, ya. after itu kalau misalkan nggak pakai sunblock tuh nanti kulitnya kan kebakar, terus kayak ngelupas gitu kan gitu. Sebenarnya bukan untuk kecantikan tapi lebih ke kesehatan gitu. Cuma nggak tahu nih diterimanya gimana alasannya jadinya. Oke, jadi kalau gimana kalau kita sepakat kalau Ica kategori yang medium. Jadi antara dandan banget dengan yang cuek banget tuh di tengah-tengah Ica gitu. Berarti tadi salah jawab dong ya, Karena masih peduli gitu. Iya masih peduli. Berarti Nanti salah kita jawab dengar barusan. satu lagi cewek yang apakah kategori peduli atau tidak peduli dengan penampilan. Oh tapi ada lagi yang lebih penting bang, Apa? sikat gigi. Jadi itu sebenarnya sikat gigi Hai. lebih kesehatan sih. Iya lebih Bukan kesehatan sih. soal penampilan. Karena kan nggak kelihatan juga gigi. Kuning, bau Ya kuning. kuning tuh nggak muncul di foto, nggak sezoom itu lah foto. Oh iya sih, paling kita aja yang agak terganggu gitu kan Iya, kalau misalkan itu lebih kuning ke atau bau kehidupan gitu. sosial. Emang harusnya justru sikat gigi ya minimal kalau ada usaha makan permen karet yang inilah yang apa mewangikan. Iya, Langsung ke Ferdia yang baru saja datang. Ica tadi yang awalnya so Jaim bilang gue cuek, ternyata masih pakai bedak, masih pakai sunblock. Bedak bayi, inget bang. Iya, terus bedak Soalnya bayi tetap- definisi bedak itu bedak gimana Tapi sih? kan membuat kinclong, ya kan dibandingin orang yang kusam dengan bedak tuh bikin lebih kinclong kan? Iya bedak. Ya iya sih, memang sih. Tapi Ya nanti kita tunggu Ica mau introspeksi diri nanti dulu. tutorial selain aja kali ya pas lagi naik gunung gitu. Berarti dia masuk tutorial kategori yang bangun mana? Cuek aja. Dibilang cuek enggak sih, gue sebenarnya hampir sama kayak Ica. tidur. Jaim dong gue tensil. Jadi sebenarnya kalau bisa pengalaman itu kebanyakan perempuan pendaki itu memang di kategori medium. Jadi antara mau cuek dengan tetap mau Sehat, bersih, penampilan sebenarnya. Sehatnya sebenarnya nomor 2 buat gue sih. gitu ya. Ya. Lebih ke penampilan gitu. Tadi kayak Ica nyebut belangnya itu pertama sebelum ngomongin kesehatan kulit. Oh, iya benar Belang sih. itu kan penampilan. Iya benar sih. Nah kalau jadi setipe ya sama medium gitu. Tipe sih, karena kalau misalkan kelihatan kecil banget juga risih nggak sih? Udah kita nggak di gunung itu nggak mandi, cuci muka seadanya. Terus kalau bener-bener cuek pasti bakal kelihatan banget lah, bakal kecil banget. Ya, kalau kalian masuk kategori yang medium, kalau ditarik ke soal persiapan pendakian, apa aja yang dibawa untuk jadi pendaki cewek yang medium dandan dan medium cuek? Dan Sebenarnya ukurannya sebenarnya kategori itu dilihat dari packingan. Kalau packingannya sebenarnya carrier segini setengahnya adalah alat dandan, itu Anda tidak masuk medium, itu Anda masuk makeup artist gitu. Tapi Nggak kalau segitunya. pertama ya. biasanya lu butuh berapa space dari packingan untuk alat-alat yang lu bilang tadi medium tadi? Apa cukup satu kotak travel bag? Nggak nyampe malah. Karena yang di bawah tuh ya cuma Kecil gitu satu loh. pouch itu cuma sunblock sepanjang ini. Terus kayak Paling tisu pelembab juga basah. segitu doang. Udah kayak gitu aja. Jadi paling itu tuh sebenarnya ditaruh di kantong samping tas aja itu bisa. Oke. Nggak perlu space Apa di khusus. kantong atas ya? Oke. Jadi apa aja tuh? Kalau detail apa aja tadi? Sunblock? Sunblock sama tisu basah. Hand body sih. Bukankah Anda bawa lip balm? Lip Oh, balm itu iya. harus. Iya, Oh iya lip balm benar. iya. Saya lupa sama itu. Itu Lipstick? harus. Lipstick no. Enggak. Nggak pernah sekalipun bawa. Bawa tapi nggak dipakai ya. Bawa aja Bawa tapi aja nggak tapi nggak dipakai. dipakai. Dipakainya setelah Dipakainya turun. ya. Setelah itu pas kita habis mau pulang gitu jalan pulang itu pakai. Itu pun Oke. jarang ya kayaknya. Itu pun jarang. Lebih lip balm sih. Kalau lip balm pasti. Bedak bayi, Udah bayi. lip balm, Sunblock. sunblock, Tisu basah. lotion kulit. Lotion. Body Bawa. lotion? Bawa. Bawa. Ya. Itu kan bukan muka. Iya, itu kulit. tapi kan untuk tampil kuning langsat. Iya. Nggak sebenarnya si lotion itu bisa digantiin sama sunblock juga kali ya. Nah, iya Iya. kan kadang ada yang sunblock. Iya plus buat badan lotion. juga kan gitu Iya. sunblock sama Jadi lotion. kadang bawanya cuma satu. Nah, kalau berandai-andai kalian hidup di zaman pendaki zaman dulu yang belum ada medsos, tetap bawa gituan nggak? Artinya tujuannya ada soal tampil di foto juga. Kalau
di zaman sekarang ya. Tapi kalau seandainya tidak ada itu, kalian akan bawa itu juga nggak? Gue sih bawa. Kenapa? Ya itu tadi, karena biar abis turun daki kulitnya nggak belang, Nggak gosong-gosong banget. nggak gosong, nggak belang, nggak apa sih kekelupas gitu. Terus biar bibirnya juga nggak pecah-pecah juga. Nah, di antara motivasi itu, gue kayak mau bedah cewek ini. Di antara motivasi itu ada nggak motivasi misalnya kebetulan naik gunungnya sama gebetan? Nggak. Atau ketemu pendaki lain yang di grup lain, tapi wah ini kayaknya ganteng nih. Nggak. Tiba-tiba lu dandan habis-habisan enggak ya? Nggak kan? Kita mah nggak Pernah. Karena teman pendaki Anda satu udah kawin, yang lainnya nggak layak untuk dideketin. Kalaupun misalkan ngeliat cuman ya udah cuma bilang ih gantengnya udah gitu Iya doang. benar-benar. Iya kalau itu kan wajar dong. Kita cowok ganteng ya kan, ganteng banget gitu. Tapi untuk buat kenalan terus Tapi deket, terus sampai dandan yang gitu enggak. gitu Oke. enggak. Kayaknya dia malah ilfil ya. Ih apaan nih cewek ngendaki kok dandan makeup tebel, ntar pas keringetan belang. Oke. Gitu. Ya. Justru dari perspektif gue sebagai cowok, di saat gue muda, Emang gue sekarang tetap pas ketemu pendaki cewek lain itu tetap ngelihat dia cantik apa enggak, kalau dari cowok ya, tetap ngelihat yang agak dekil mungkin prioritas kesekian untuk dideketin, tapi yang udah cantik gitu ya. agak kinclong biasanya kan, karena kegiatan pendakian itu kegiatan yang kotor gitu ya. Iya. Biasanya kelihatan mencolok tuh yang kinclong gitu. Iya, tapi kinclong dalam artian bukan full make up kan. Kalau apa? Beda loh, bersih sama full make up. Iya, bersih dan basicnya emang dia punya bakat cantik Iya, gitu. Jadi dia Emang udah pun, alami ya kan. mungkin yang bikin dia jelek ketika ngeden boker kan. Itu siapapun, Raisa, Isyana itu pasti jelek. Sama pasti, Iya. mukanya udah sama, cetakannya kalau Apalagi gitu. kalau bokernya dia Iya. menara antena gitu ya. Sambil boker sambil pegangan. Iya. Oke, itu dari makeup. Sekarang dari outfit. Dari segi penampilan kalian mikirin nggak soal matching lah, soal apa? Sampai mikirin gini ya. Gue hari pertama mau pakai ini ya, warna ini. Hari kedua, Ica kayaknya termasuk yang begitu. Bukan. Soal Ica pilihan fashionnya kalau berapa kali mendaki sama gue agak ngejreng ya, Ca. Iya benar. Iya benar. Karena suka warna ngejreng. Iya, Kalau maksudnya ngejreng lebih basicnya ya. emang suka warna ngejreng. Basicnya karena emang suka warna ngejreng gitu. Jadi ketika packing pun mikirin itu. Mikirin itu. Sebenarnya bukan mikirin oh gue harus pakai baju ini biar fotonya kelihatan cantik, bukan, tapi karena emang suka warna ngejreng, di rumah juga banyak kayak bajunya warnanya ngejreng gitu kan. Jadi kayak dipilih aja, bawa baju misalnya 4 warna ini gitu, tapi nanti pas di sana mendaki mau pakai baju apa ya itu setariknya aja gitu. Tapi matchingnya mikirin. Matchingnya enggak, Bang Ci inget gak waktu kita kerja di Ica pakai baju atasnya merah bawahnya biru, itu kan nggak matching sebenarnya. Oke, gue nggak ngerti sih soal matching, tapi nggak dipikirin ya? Nggak dipikirin. Lu gimana Fer? Mikirin nggak matchingan? Enggak sih, karena baju gua kalau buat naik lebih Kalau gua dia hitam nyari semua yang sih. lebih ya kebanyakan ya gua nyari warna gelap, karena kalau warna terang jujur kalau kotor tuh bakal kelihatan banget gitu iya, yang benar. gua iniin. Terus kalau matchingnya sih yang lebih pasti yang enak gue pakai dan packingannya paling sedikit. Kalau media itu biasanya ada tambahannya, fashion yang muntah friendly. Ya begitu muntah dikibasin hilang ya. Gitu juga. Ayahnya media itu naik gunung muntah, ya. Jadi dia cari fashion yang Baru muntah sekali friendly. bang. Jadi kalau muntah nggak berbekas, Iya, gitu. benar. Baru Tidak bernoda. sekali, catat sekali. Lu pernah nggak nemuin mendaki cewek yang segitu mendingin matching? Pernah. Pernah? Sampai matchingin ke tenda pernah nggak? Matching ke tenda. Kagak segitunya. Mana tenda kuning? Wah itu nyindir nih kayaknya. Tenda saya kuning. Pernah kayak gimana, Fer? Paling matchingin tuh dari baju. Jadi hari pertama dia harus nyiapin tuh mau pakai baju ini, terus harus sesuai sama jaketnya dia, Buset. celananya dia. Buset. Itu tuh gue pernah nemuin. Itu ratu kali ya, ratu. Ibaratnya dia mau kayak Pevita Pierce atau siapa Raline Shah waktu di 5 5 cm. Ah,
Pevita Pierce yang bocor apa yang lagi nggak bocor? Oh Kan iya, Pevita Pierce iya. ada adegan bocor kan? Yang baru-baru naik kan masih Oke. bersih tuh, masih oke lah. Lucu sih. Padahal dia bukan Pevita Pierce ya, lebih ke Stuart Pearce ya, pemain bola Stuart Pearce. Bang. Oke, jadi matching nggak terlalu ya. Kalau itu kan fashion, tapi kalau yang kayak apa namanya itu ornamen tambahan kayak Ica nih suka pakai topi kalau nggak salah, topi Iya. topi lapangan namanya itu ya. Iya. Itu tujuannya fashion apa kenyamanan atau kesehatan apa aja? Itu tujuannya dua. Mohon maaf nih. Iya. Yang pertama kan hindarin panas. Iya. Yang kedua kebetulan jenong. Jadi kan Membuka sudah aib Ica. iya. Jadi kalau misalkan kita jalan kan keringetan dong, ya kan? Keringetan pasti ini rambutnya udah gak jelas nih. Kan bentuknya ada yang ke atas, ada yang kemana gitu kan. Jenong nih. Jadi biar matahari nggak jadi dua, ditutupin lah pakai topi gitu. Kalau Ferdian bandana ya kalau nggak salah ya. Iya, tapi ya lebih kayak buat nutupin jidat gua aja sih. Salahnya narasumber gue hari ini jenong dua-duanya. Yang poni sudah digini-giniin. Iya, yang Tapi- poninya suka dirapiin terus itu. Tapi kalau misalkan udah keringetan mah juga bodo amat. ya. Nah itu dia, jadi cara ngakalinnya tuh kalau misalkan pakai topi terus tiba-tiba kita udah jalan jauh banget panas keringetan, terus gerah nih topinya mau dibuka, caranya gimana? Tutupin pakai buff. Jadi suka di buffnya dibikin kayak bandana gitu di sini. Jadi seenggaknya berarti poni kita bisa ke belakang tapi jidat kita juga nggak mengganggu gitu. Benar, sama banget tuh. Lebih kayak itu sih. Kan demi kenyaman Iya. bersama. Kalian sebagai kategori cewek yang katanya medium dan medium swag. Kalau Fedian tadi pernah nemuin orang yang sampai matchingin sama tenda gitu ya. Kalau dari peralatan lenong yang pernah lu lihat pendaki cewek ada nggak yang wah gitu? Ada bawa BB cream, Jadi seru gitu. bawa foundation, mascara itu ada. Dan Itu dia pakai ketika di gunung, bukan kan? Semua sekarang mascara BB cream Padahal di gunung saya saingannya cuma monyet ya. gue berani bilang kayak gitu. Satu, gue pernah nemuin berpapasan sama orang yang benar-benar full make up dan kelihatan leher muka beda banget. Pernah benar papasan sama orang yang kayak gitu. Dan ada temen gue yang memang dandan di depan gue seperti itu. Jadi gue bilang gue pernah nemuin. Cak pernah nggak nemuin? aku bingung harus bilang apa. Kenapa? Nggak, maksudnya ketemu pendaki cewek lain yang peralatan lenongnya tuh lengkap banget gitu, yang di levelnya sangat peduli dandan. Nggak enak jawabnya. Ya even lo nggak, Karena temen sendiri. even lo nggak lihat. Gak apa-apa nggak jemput nama, tapi untuk ngasih tahu ke audiens seberapa parah sih dia dari peralatan yang dibawa gitu. Pernah. Itu tapi sih waktu itu nggak separah itu ya, dia bawa krim malam. Oke, mungkin krim malam karena dia kebiasaan pakai krim siang, krim malam. Karena kalau cewek begitu udah pakai krim malam tuh terus tiba-tiba nggak pakai krim malam, masalah tuh bang. Oh gitu. Iya, itu masalah. Jadi Oke, itu. dia nggak boleh putus. Kalau udah pakai krim-kriman kayak gitu dia harus rutin pakai itu krim malam. Terus bawa alis. Bu alis. Iya, alis. Tapi itu doang. Yang kalau yang bisa temuin ya itu doang. Krim malam sama alis. Oke. Tapi yang lainnya enggak. Terima lu gue juga kadang bawa tapi nggak gue pakai sih. Kayak udah males aja mau pakai, gue ngantuk. Kalau gua nggak pakai krim malam. Nah, dari pengalaman kalian tuh orang-orang yang sangat peduli dandan itu kategorinya pendaki pemula, pendaki yang emang udah walaupun dia udah sering tapi emang nature-nya emang dia suka dandan gitu. Ada dua, iya. Ada yang emang dia baru pemula, waktu itu sempat juga jalan sama yang pemula kayak gitu. Tapi ada juga emang dia udah sering ke gunung-gunung gitu, bahkan ke gunung-gunung yang ekstrim gitu dia udah sering. Tapi memang dia ya kayak gitu Pada dasarnya dandan. caranya. Iya, pada dasarnya memang dia menjaga penampilannya dia. Gitu. Iya kan, sama kan? Dan biasanya pemula tuh pendaki pemula nanya-nanya biasanya kan ya. Iya, Lu benar. bawa ini gak sih? Lu bawa ini gak sih? Biasanya gitu sih, kalau ada cewek yang mau daki nanya pasti nanya gitu. Kalau bawa make up-nya apa aja pasti gitu. Oke. Nah, balik lagi ke soal matching baju. Kalau Ica, gue gak tau kalau Ferdia. Satu-satunya hal yang bisa menghalangi dia bawa baju ngejreng adalah alasan mistis. Bener gak, Cak?
Jadi terakhir waktu hari gunung, Ica bawa baju warna apa gitu? Merah. Tas. Sampai Keril. tas keril, baju juga bukan? Enggak, baju gue cuma ngerender doang, bang. Cuma ngasih tahu dia jangan kan pakai baju merah. merah ya gitu. Iya. Carry-nya dia merah. Jadi apa kadang-kadang ada beberapa gunung yang Nggak boleh. nggak boleh informasinya gitu Iya. ya. Terlepas kita percaya nggak percaya, biasanya kita cenderung nurutin ya daripada jadi Iya, masalah. daripada nyari masalah, jadi Iya. mending kita nurutin. Mengingat Ica juga punya pengalaman mistis yang tidak terlupakan di Rinjani. Jadi dia setelah itu agak-agak parno gitu. Iya benar, emang gara-gara itu sih semenjak pengalaman mistis di Rinjani itu jadinya kalau mau naik, tadi kan Ica tuh yang kalau misalkan mau naik gunung nggak pernah mau nyari tahu gunung itu kayak gimana gitu. Sekarang nggak mau ke doktrin, oh gunung ini serem, gunung ini susah, nggak mau kayak gitu. Jadi ya udah jalan-jalan aja gitu, kayak jalan lah, gitu, nggak pakai ribet. Tapi semenjak kejadian di Rinjani itu, jadi setiap mau naik gunung pasti nyari tahu dulu seenggaknya larangannya apa, terus ceritanya apa, kayak gitu. Lebih buat jaga-jaga aja sih. Oke, kalau balik lagi ke tema intinya dari konten ini kan sebenarnya pendaki cewek itu harus tetap cantik gak sih? Jawaban kalian apa? Relatif. Enggak dan relatif. Kenapa relatif ya? Relatifnya karena tergantung dari definisi cantik buat dia tuh apa. Gitu. Karena kan setiap cewek juga pasti punya definisi cantik yang beda-beda kan. Ya. Ada yang emang cantik menurut dia adalah cantik dengan dandan full makeup. Ada yang cantik menurut dia adalah cantik bersih gitu. Jadi relatif tergantung dia apa gitu. Tapi kalau dari pribadi sendiri harus cantik apa enggak ya Bang ya? Nah, Harus cantik apa enggak? Jawabannya enggak, tapi bersih. Gitu. Bersihnya yang kayak tadi, tetap pakai sunblock biar nggak belang, sikat gigi, terus bersihin muka pakai tisu basah biar nggak ada iler, jelek atau segala macam gitu. kalau lu kenapa enggak? Iya. Jadi lu sangat tegas enggak. Sebenarnya udah disebutin sama dia. Nggak harus cantik tapi bersih. Oke. Udah gue kayak gitu. Bisa nggak cantik tapi kotor? Bisa lah, Bisa ya? bisa. Enggak, karena kan image-nya kegiatan pendakian itu kan kegiatan kotor tadi sebelum gue bilang gitu. Harusnya ketika dia udah milih mau mendaki, dia udah sadar bahwa dia bakal kotor-kotoran gitu kan. Bisa tetap baik cantik tapi kotor ya. Bisa. Bagus buat judul FTV itu, cantik-cantik tapi Cantik kotor. tapi kotor. Wah, apanya nih yang kotor tadi? Dia ternyata dia kembang desa di Bantar Gebang. Wow. Kalau kotor kan kita emang nggak bisa ngindari. Nah, kalau kalian ngaku sebagai kategori pendaki cewek yang medium dandan dan medium cuek, tapi kalau ada kata kunci foto yuk, kalian tetap cuek atau bela-belain dandan? Ica dulu, apa Ica? Enggak, tetap cuek, tapi tetap harus perhatiin poni. Oke. Poni is number one. Ica nggak kepikiran ke Korea gitu, operasi jenong? Ada nggak sih operasi jenong? Kepikiran tapi gak punya duit banget. Oke. Ke Korea Utara gratis, tapi nanti rambutnya kayak Kim Jong Un. Jangan dong Pak. Gak dia peduli nggak Per? Kalau udah ada kata kunci foto yuk, lu buru-buru dandan atau bodo amat? Bodo amat. Paling benerin rambut aja. Oke. Sama berarti paling gak jauh. Iya, sebenarnya ujung-ujungnya jenong tapi kayak dia sok pakai rambut, padahal jenong juga. Padahal sama aja. Yang dirapiin jenong Juga, gitu ya. gitu. Karena mereka masuk kategori pendaki cewek jidat lebar. Bukan jidat lebar, kita dapat kejatahan jidat itu lebih banyak. Iya, padahal bisa dikontrakin itu, Cak. Iya benar juga. Buat petakan. Oke, sekarang kalau peralatan standar seorang pendaki cewek medium peduli dandan medium cuek itu apa aja sih? Sunblock, lip balm, apa tadi lupa? Pelembab. Lip balm, pelembab lo gue nggak. Oh iya. Sunblock, lip balm, sama bedak bayi enggak ya? kalau buat ini sih bedak bayi ya. Pasti bawa lo ya? Selalu? Pasti bawa, gue selalu bedak bayi. Tapi yang bentuknya tuh Ada kacanya? Ada kacanya, yang bentuknya udah modern, bedak bayi yang modern gitu. Nah, itu sih paling penting itu. Sebenarnya kalau diinin sih cuma sunblock sama lip balm udah itu aja Itu aja ya? cukup kok. Oke. Oh, tisu basah buat cium. Tisu basah, Kalau tapi- nggak ada tisu basah bisa pakai Iya, Ya intinya tisu. Iya, pakai sebenarnya tisu basah itu enggak environmental friendly juga karena beberapa gunung udah melarang kan tisu basah. Akhirnya penggantinya adalah tisu kering dibasahin Iya. tanpa wangi-wangian. Atau enggak biar Cuci muka gampang sendiri. pakai kanebo dibasahin
buah kanebo. Oh. Kanebo kering. Iya, jadi mukanya udah kayak Honda Beat ya pakai kanebo. Kan ada tuh kadang yang kanebo buat muka atau anduk Iya ada yang kecil. anduk kecil kayak kanebo itu loh. Oh, dia bisa kering sendiri. Bisa. Oh, keren ya. Lumayan harganya mahal. Itu aja, nggak ada tambahan lain. Isinya berkali-kali. Dan itu biasanya cukup compact untuk dibawa ya. Satu Iya. pouch itu udah. Iya, malah nggak nyampe satu pouch juga bang di Slip-slipin aja. slip-slipin di samping tas itu bisa. Oh. Jadi nggak perlu space banyak gitu. Nah, biasanya kan kemasan-kemasan barang-barang yang kalian tadi sebutin kan ada yang gede. Nah, itu ada nggak sih size kecil? Ada. Masih Sebenarnya ada kalau juga? size kecil ada, cuma kalau emang nggak ada, ya udah beli tempat kecil aja, beli tempat pengganti. Jadi size dipindahin kecil ke tempat banyak. yang kecil gitu ya. Size kecil banyak, kebetulan yang kita bawa tuh setiap pendaki pasti sunblocknya yang ukurannya kecil ya. Emang Terus fungsinya untuk travel. iya benar, cari yang untuk travel. Nah, peralatan standar itu walaupun standar dan sedikit, tapi kalau andai itu memakan tempat, kalian lebih milih ngeluarin duit buat bayar porter untuk ngurangin bawaan supaya alat dandannya muat, atau ngurangin alat dandannya. Ngurangin. Anda maki banget ya keluar duit ya. Kita kebetulan Sangat orang ekonomi. Masalahnya kalau misalnya dandan itu tuh masih bisa diakalin, diganti tempatnya yang Oke. lebih kecil. atau tanya temennya, lo bawa sunblock nggak? Kalau Iya. bawa lo nggak bawa Nebeng. gitu. Emang semua sunblock cocok dengan kulit? Tergantung kulit. Karena rata-rata kandungannya hampir sama. Sebenarnya tergantung kulit, tapi ya coba balik lagi, rata-rata kandungannya sama. Jadi cowok-cowok kalau cewek jidatnya lebar tuh biasanya pelit gitu. Karena di Buktinya dalam- dia lebih milih ngurangin Bukan barang pelit, daripada bukan bayar pelit. porter. Daripada Itu bayar perhitungan, porter, dia bukannya pelit, daripada bayar porter, Mendingan nitip temen, lebih nyusahin lebih temen. bisa dialokasikan ke yang lain. Oke. Kebetulan kita punya porter pribadi juga yang Iya. bersedia buat bawa barang-barang kita. Kalau Tapi sekarang dia udah nikah. Oh iya benar juga. Saya Oh, tahu tapi- orang yang dimaksud itu ya, yang bisa di Iya, tapi saya beban-bebanin itu ya. Tapi saya yakin dia masih mau bawain barang-barang kita. Pertanyaannya, naiknya dia sendiri atau Wah, enggak? apalagi kalau ada istrinya, gampang gitu, lebih Oke. gampang. Kalau bisa berbagi tips bagaimana pendaki cewek ketika mau hiking tuh, apa sih tipsnya? Terlepas dia kategori yang sangat peduli dandan atau yang tidak peduli dandan ya. Bawa bawaan seperlunya. Hmm. Pakai alas kaki yang senyaman mungkin. Kenapa alas kaki penting, Ler? Biar nggak rewel. Iya kan, kalau pakai yang kekecilan juga nggak enak juga, kegedean juga nggak enak. Jadi itu bukan penampilan ya, kenyamanan ya. Itu masuk kenyamanan. Oke. Itu juga penting soalnya. Jadi Fedia lebih concern soal packing ya, pegangan soal packingan Iya, kan. karena itu berpengaruh ke berat bawaan juga. Oke. Jadi Cak, apa tipsnya Cak? Tips buat Yang- mendaki cewek itu kalau misalkan mau mendaki jangan lupa bawa sunblock ya Cin. Sunblock jangan lupa, terus sama lip balm. Minimal 2 itu harus dibawa karena itu untuk kesehatan kalian juga. Tapi kalau emang kalian bodo amat ya nggak apa-apa, balik lagi ke kalian masing-masing. Oke. Oh ya usahain bajunya cari yang nyaman, jangan yang ribet, bener Oke. juga tuh. Cari yang nyaman gitu, Jangan mikirin matching ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kalau Asal misalnya nyaman. iya asal nyaman. Kalau misalnya kembung gitu kan kita oke dandan gitu kan pakai misalnya pakai baju daleman terus panel terus celana apa gitu. Tapi kalau mau naik gunung inget kita mau naik gunung bukan mau ke mall, jadi pakai bajunya seadanya aja, senyamannya aja gitu. Jangan ngeberatin diri sendiri Bukan juga. mau fashion show juga dia. Yes. Jangan ngeribetin diri sendiri juga. Misalnya bawa udah bawa kaos terus bawa panel banyak gitu, itu kayak nggak penting aja gitu. Jadi kalau bisa efisiensi bawa pakaian tuh diutamain. Oke. Karena biar nggak ngeribetin teman. Padahal gue yang sering ngeribetin. Iya, taruhan ya. Ada lagi tipsnya? Nggak ada. Wah. Oke, kalau gue dari perspektif cowok nih tipsnya adalah tergantung motivasi kalian naik Mau gunung. dari apa? Ya benar. Tujuannya mau nyari gebetan atau semata naik gunung doang. Karena kalau nyari gebetan nggak mau Harus cantik ya. Harus nggak mau cantik. bohong, cowok pasti ngelihat betapa Cantik ya. seberapa cantik si cewek itu gitu. Tapi kalau lu niatnya mau naik gunung aja, nggak usah ribet-ribet lah, karena harus dipahami juga hiking itu kegiatan kotor gitu. Jadi lu nggak akan mungkin sebersih-bersihnya lu pasti akan kotor di gunung. Apalagi kalau udah ada cuaca hujan, lumpur dan lain-lain gitu. Betul.
Itu dari perspektif cowok ya. Itu aja, nggak ada tips lain? Enggak, jangan gatel kalau ngeliat cowok ganteng. Oke. Itu nadanya kayak nada senior ngingetin junior gitu juteknya. Jangan gatel ya. Siapa lu? Iya gitu. Iya bener. Ya, Biasa ini aja Bang, lo ngeliatin. Iya bener. Ini bener Bang, karena ada gitu. Ya sebenarnya ini terjadi juga sama cewek sama cowok sih. Iya. Alamiah juga gitu. Misalkan pas lagi ngedaki ketemu lawan jenis yang ganteng gitu. Terus nanti jadi caper. Itu sebenarnya Pura-pura sakit modusnya. Minta serius. bawain barang. Nggak gitu Bang. Nggak gitu, jangan caper. Jangan caper ya. Jangan caper. Tapi dari cowok butuh perhatian gitu ya. Cowok biasanya gampang kepancing untuk yang caper-caper gitu. Iya itu dia makanya. Iya. Cowok biasanya suka lebih kepancing sama yang gatel-gatel gitu. Jadi nanti kalau pas cowoknya kepancing, jadi udah nggak fokus lagi sama kelompoknya gitu. Fokusnya sama si cewek itu. Jangan banyak mau. Walaupun gua pernah sih. Oke. Kita berdasarkan pengalaman ya sebenarnya ngomongnya gitu. Jangan banyak mau. Walaupun gua pernah. Kita sebenarnya membongkar diri sendiri aja. Oke, itu aja. Gua pernah. Ada tips lain? Biar dia bisa mengorbankan harga diri demi air ya, Bar, ya? Bodoh banget, yang penting haus gue terlampiaskan. Itu aja tipsnya, nggak ada lagi? Oh, jangan maksain juga sih. Maksain apa? Fisik? Iya, jangan maksain fisik. Ini di luar soal penampilan ya, Ini jadi di luar soal penampilan. ngukur kemampuan juga, karena Iya. kadang-kadang ada cewek-cewek yang jiwa feminisnya muncul, dia nggak mau kalah sama cowok, jadi maksain. Iya, benar. Oh, gue mau muncak iya, kayak cowok-cowok gitu lah. Gue juga kuat. Dia aja bisa, gua harus bisa. Emang sih nggak boleh manja, tapi nggak boleh maksain juga gitu. Iya, Manja iya. sama maksain beda. Kalau manja ya emang kita manja aja gitu. Tapi kalau misalkan maksain, Nggak ngukur diri itu ya. iya nggak ukur diri. Tapi kalau misalkan maksain kita udah tahu, oh kita nggak kuat. Kita harus jujur di situ, karena itu nanti biar nggak nyusahin yang lainnya juga gitu. Nah, ini yang paling krusial biasanya. Dalam keadaan datang bulan, gimana sih cewek kalau mendaki? Kan ada orang-orang yang percaya mistis, gue nggak mau kalau lagi datang bulan naik gunung, atau ada yang cuek aja. Tapi kan secara fisik emang kan orang datang bulan lemah ya, maksudnya ada Lebih capek. lebih capek kan, lebih mudah capek. Gimana tipsnya? Sebenarnya ini pengalaman pribadi juga ya bang. Iya. Kayak waktu yang terakhir kemarin naik ke Arjuno itu sempat takut juga gitu. Karena udah ngitung, oh ini jadwalnya dapat nih, kalau misalkan dapat gimana gitu. Tapi pas dijalanin sih baik-baik aja. Cuma baik lagi ke tipe kalau cewek itu dapat macam-macam. Ada yang emang nggak sakit, ada yang emang sakit sampai sakit banget lah dengan Nggak mungkin bisa sampai jalan. sampai nggak bisa jalan gitu. Jadi emang harus kenalin diri sendiri juga gitu. Kalau emang lo tipe yang kalau pas dapet bakal nyusahin banyak orang, jangan, nggak usah maksain. Tapi kalau emang lo tipe orangnya tipe cewek yang kalau misalkan pas dapet itu biasa aja, nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya lebih ke mistis, itu beda lagi urusannya. Lebih ke mistis, lebih yang harus ditambahin, jaga kebersihan, jangan buang Membalutnya membalutnya sembarangan ke tenda orang lain. Iya, Kalau Iya, mahal. gue lebih ini sih, karena gue sering ya, termasuk sering ya yang lagi dapat terus naik atau dapat di jalan. Itu biasanya kalau emang udah tanggal, satu prepare, pasti bawa pembalut. Dua, kalau emang dapat ya lo harus bersih kita. Bersih hati, bersih fisik. Terus bekasnya lu bawa turun lagi, lu bersihin di Iya. bawah, jangan ditinggal di atas. Betul. Ya gue nggak mau terlalu banyak nanya soal itu karena nggak ngerti. Jadi itu ya soal datang Kalau bulan gue gitu ya. biasanya kayak gitu, Yang jadi penting gua taruh di satu kantong, Dikumpulin, dibawa turun lagi. itu bagian dari secara fisik ya, itu bagian dari ngukur diri juga kan. Kalau Iya. misalnya lagi dapet tuh jangan maksain untuk Iya. jangan Jangan sok kuat, tapi gitu. jangan sok kuat, apa ya, bukan jangan sok lemah, apa ya istilahnya bang? jangan ngukur diri aja sih mentang-mentang menurut gue. lagi dapat terus Jadi manja, manja, so iya. ini enggak, tetap Dan ingat harus bawa prepare pembalut ya, karena di atas nggak ada Indomaret, Alfamaret, Iya nggak ada. Alfamart, nggak ada apa dan lagi. belum tentu temen lu juga dalam hal yang sama. Jadi bawa gitu ya. Jadi jangan ngandelin temen gitu ya. Jangan sampai dilapiskan sama daun, nanti daunnya daun jelantang. Gatal-gatal.
Oke, gitu aja tipsnya. Oke, itu aja. Oke, Sohiblah, begitulah segmen ngobrol lah kali ini. Bagian gue terakhir dari gue sih adalah jangan kemakan stereotype bahwa hiking itu kegiatan cowok, karena cewek itu pun bisa gitu ya. Dan terbukti udah banyak cewek-cewek yang menaklukkan Seven Summit dunia, Seven Summit Indonesia. Itu harus jadi pendobrak stereotype hiking itu adalah kegiatan cowok doang gitu. Oh, satu lagi. Terus jangan berharap lu kalau di atas bakal berubah jadi Pevita Pierce atau Ralinsyah. Karena nggak akan secantik mereka. Pribadi coy. Iya. Enggak, soalnya ada loh yang orang naik tuh masih yang kayak gitu. Itu sebenarnya efek film 5 cm gitu. Iya. Oke, gitu aja Sohiblah. Sampai ketemu di episode-episode YouTube channel jalanlah.id berikutnya. Ciao.